warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena bapa dan ananda solih dan solihah semuanya masih diberikan kesihatan, kesempatan sehingga kita dapat bertemu kembali dalam walaupun tidak sedang dalam bertatap muka. Maka wajib kita bersyukur dengan sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya. Mari sama-sama kita berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, selanjutnya alhamdulillah kita hari ini dipertemukan kembali oleh Allah. Kita akan belajar kembali dengan Pak Rizky, yaitu mengenai pelajaran pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan belajar bidang akidah akhlak. Sebelum kita lanjut belajar lebih jauh lagi mengenai pelajaran akidah akhlak hari ini, mari sama-sama kita awali pembelajaran kita hari ini dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar nantinya apa yang dapat Bapak sampaikan dapat ananda solih solihah menerimanya dengan mudah. Istighfar kita mulai sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terakhir, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, terima kasih ananda semuanya telah bersama-sama ikut istighfar. Mudah-mudahan apa yang sampaikan hari ini oleh Pak Rizky akan mudah kita terima dan kita pahami. Baik, sebelum Bapak memberitahukan apa judul materi akidah akhlak hari ini, Bapak Rizky ada ingin mengajukan beberapa pertanyaan dan pernyataan. Nanti insya-Allah dari pertanyaan dan pernyataan tersebut akan menjurus kepada judul materi yang akan kita belajar hari ini. Baik, lanjut langsung saja. Bapak ingin bertanya, jika kita baru saja lahir ke dunia ini atau mungkin ada adiknya yang baru lahir, apa yang disampaikan atau yang diberikan oleh abi dan uminya atau orang tua kita? Apa yang diberikan? Apa? Azan diberikan. Ya benar, azan, tapi bukan azan. Apa yang diberikan? Ayo. Nama. Ya benar sekali. Ketika kita lahir di dunia ini, orang tua kita langsung memberi kita dengan nama yang baik agar nanti sifat kita pun sama dengan nama tersebut. Lanjut lagi, ketika kita pergi ke suatu tempat, misalnya, pasti kita juga ingin tahu tempatnya apa namanya. Kita pergi ke tempat sana, ini apa nama tempatnya? Kita pengen tahu ini daerah apa, tempat apa dengan nama. Begitu juga dengan kita melihat tumbuhan, lihat ciptaan Allah yang lain, lihat ikan, lihat tumbuh-tumbuhan. Kita pengen tahu namanya, jenisnya, ini apa namanya. Pasti berbeda-beda namanya, beda-beda bentuk dan sifatnya. Baik, udah tahu kita mau belajar apa hari ini? Tahu? Baik, kita hari ini belajar mengenai nama. Nama siapa hari ini kita belajar? Ya, nama Allah yang Maha Baik. Kita akan belajar hari ini nama-nama Allah yang Maha Baik atau disebut dengan Asmaul Husna. Allah memiliki nama-nama yang baik. Masya Allah, subhanallah. Baik, sebelum Bapak lanjut lebih luas lagi, Bapak ingin bertanya kembali, tahukah ananda semuanya di rumah apa itu Asmaul Husna?
Ya, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Kalau nama-nama berarti banyak. Ya, banyak. Nama Allah itu sangat banyak. Yang diberitahukan kepada kita, yang wajib kita ketahui, yaitu hanya berjumlah 99 nama. Jadi kita hari ini akan belajar beberapa nama saja daripada nama-nama Allah yang maha indah dan maha baik tersebut. Kita hari ini akan belajar 4 nama Allah yang maha indah dan maha baik. Sebelumnya, Bapak ingin sampaikan apa tujuan dari kita belajar Asmaul Husna ini. Karena Allah sendiri memberitahukan di dalam Al-Quran, Allah memperkenalkan dirinya bahwa Allah itu bersifat sesuai dengan namanya. Adapun Allah berfirman dalam Al-Quran surah Taha ayat 8. Bagaimana bunyi ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Dialah Allah yang berhak disembah. Tiada Tuhan melainkan Dia, dan Dia memiliki nama-nama yang baik. Masya Allah. Kemudian tujuan dari kita belajar ini, kita dapat memahami makna daripada Asmaul Husna. Karena Allah pun memerintahkan, Allah menyuruh kita memohon kepada Allah melalui Asmaul Husna. Mana ayatnya? Ayatnya pada ayat surah Al-A'raf ayat 180. Bunyi ayatnya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Jadi Allah lah yang memiliki, artinya Allah lah yang memiliki nama-nama yang baik. Maka mohonlah pertolongan kepada Allah, mintalah dengan nama-namanya yang indah dan baik. Baik, langsung saja kita hari ini akan belajar 4 buah Asmaul Husna ataupun 4 sifat Asmaul Husna. Apa saja? Mari ikut Bapak Rizky. Ini dia yang pertama kita akan belajar hari ini, Al-Hayyu. Apa itu Al-Hayyu? Pernahkah Ananda semuanya di rumah mengetahui atau pernah mendengar? Ya, Al-Hayyu artinya yaitu yang maha hidup. Bisa Anda lihat sendiri pada gambar yang telah Bapak Rizky siapkan. Ini ada kertas bertuliskan Al-Hayyu. Apa artinya? Ya, Allah yang maha hidup. Bagaimana maksudnya itu Ananda semuanya? Allah yang maha hidup. Jadi Allah itu bersifat yang maha menghidupkan. Allah itu menghidupkan semua yang ada di seluruh alam semesta ini, termasuk kita hari ini. Masih Allah beri kesehatan, Allah masih memberikan kita hidup sehingga kita masih bisa bernafas seperti biasanya. Allah memberikan hidup kepada tumbuhan, kepada hewan, semuanya Allah yang mengaturnya, karena Allah yang maha menghidupkan. Sampai-sampai ada orang yang kita pikir mungkin dia hampir saja meninggal, mungkin karena sakitnya yang sangat keras, ataupun mungkin ada kecelakaan yang menyebabkan dia sangat tidak bisa lagi tertolong nyawanya, tetapi dia masih bisa hidup dan sembuh kembali. Karena apa itu semua? Itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Hayyu. Allah bersifat yang maha hidup. Yang menghidupkan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut Asmaul Husna berikutnya, yaitu Asmaul Husna lawannya yang menghidupkan, apa dia? Ya, lawannya yaitu yang mematikan, yaitu Al-Mumit. Jawabannya artinya maksudnya yaitu yang maha mematikan. Kalau tadi bersifat yang maha menghidupkan Allah, sekarang Allah bersifat dengan yang maha mematikan. Contohnya kebalikan dari yang tadi. Kita lihat hari ini kita sehat, tiba-tiba besok kita sakit, padahal sakitnya tidak berat, tetapi kita meninggal. Karena apa itu semuanya Ananda? Itu semua karena Allah bersifat yang maha mematikan.
Allah bisa mematikan kalau Allah berkehendak. Contohnya lagi, misalnya Allah bisa kita misalnya jalan tidak sengaja kita jatuh sendiri tidak berat jatuhnya, hanya kaki kita terkeselio sedikit, tetapi kita bisa terkena penyakit jantung misalnya, langsung meninggal. Itu semua Allah yang mematikannya. Jadi Allah itu bersifat dengan sifat Al-Mumit, yaitu yang maha mematikan. Baik, fahimtum? Alhamdulillah. Baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim mengenai sifat Asmaul Husna Allah, yaitu sifat Al-Hayyu dan Al-Mumit. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-80. Bunyi ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi yuhyi wa yumit wa lahu ikhtilaful laili wan nahar afala ta'qilun. Artinya, dan dialah yang maha menghidupkan dan mematikan, dan dialah Allah yang menggantikan pertukaran malam dan siang. Apakah kamu tidak memahaminya? Baik, ayat itu menegaskan bahwa Allah lah yang mengatur keadaan siang dan malam di dunia ini. Karena Allah bersifat yang maha menghidupkan dan mematikan. Karena semuanya hanyalah bergantung pada Allah, hidup dan matinya seluruh makhluk hidup yang ada di dunia. Kita lanjut yang ketiga, yaitu Allah bersifat dengan Asmaul Husna Al-Qayyum. Al-Qayyum yaitu artinya apa? Ya, Al-Qayyum artinya Allah yang maha mandiri. Allah itu tidak butuh kepada selainnya daripada Allah. Allah itu sendiri mandiri, tidak butuh kepada selainnya, tidak butuh kepada kita, tidak butuh kepada orang lain. Jadi Allah itu maha mandiri, semuanya Allah yang ciptakan, tidak perlu pertolongan orang lain. Semuanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang ada di seluruh di alam semesta ini. Semuanya Allah yang ciptakan. Tidak ada perlu bantuan orang lain. Allah yang mengurus semua makhluknya, sampai rezeki kita semuanya Allah yang mengurus. Sampai saja daun yang jatuh saja Allah mengetahuinya. Karena Allah itu mandiri. Allah tidak butuh kepada siapapun, melainkan ya kita yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalilnya yaitu dalam potongan ayat kursi yang pertama, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya Allah lah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Allah lah yang maha berdiri sendiri atau maha mandiri. Baik, lanjut yang terakhir, yaitu Asmaul Husna yang keempat, yaitu Al-Asmaul Husna yang bernama Al-Ahad. Bersifat Asmaul Husna yang terakhir kita belajar hari ini, yaitu sifat Al-Ahad. Ada yang tahu apa arti Al-Ahad? Al-Ahad artinya yaitu ini dia artinya, yaitu Allah yang Maha Esa. Arti Esa yaitu Allah yang satu, yang sendiri. Allah itu tidak butuh kepada yang lain. Allah itu tidak dua, tidak tiga. Allah itu satu, atau juga disebut dengan Al-Wahid. Allah itu satu. Mana dalilnya tentang sifat Allah ataupun Asmaul Husna Allah bersifat Al-Ahad? Dalilnya yaitu pada surah yang sering kita baca atau sering kita dengar, itu pada awal surah Al-Ikhlas. Bunyi ayatnya, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala dialah itu yang maha esa. Maka Allah itu
sendiri, tidak butuh kepada yang lain. Itulah namanya Allah. Allah Subhanahu wa taala bersifat Maha Esa, tidak butuh kepada selain daripada makhluknya. Baik, kita hari ini cukup sekian belajar mengenai Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Tapi perlu kita ketahui, nanti Ananda belajarkan kembali bahawa Asmaul Husna Allah mempunyai sebanyak 99. Nanti bisa Ananda solih dan solihah di rumah hafalkan Asmaul Husna yang lainnya. Untuk hari ini kita hanya belajar 4 saja, yaitu Al-Hayyu tadi, Al-Mumit, Al-Qayyum dan Al-Ahad. Pasti sudah tahu semua artinya dan sudah tahu maknanya. Kalau sudah tahu artinya dan maknanya, maka seperti di awal tadi, tujuan pembelajaran kita bahwa kita harus meminta kepada Allah dengan menggunakan nama-nama Allah yang baik, yaitu Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik dan yang indah. Jadi sebelum Bapak Rizki tutup pembelajaran hari ini, Bapak Rizki ingin menyampaikan tugas yang nanti insya-Allah Ananda solihah-solihah kerjakan di rumah. Boleh dibantu abi uminya. Adapun tugasnya, dengarkan baik-baik ya. Tugasnya Bapak sebutkan, yaitu tuliskan kembali soal yang pertama. Tuliskan kembali nama-nama Asmaul Husna yang kita belajar hari ini beserta artinya. Kemudian sebutkan kembali dalil-dalil sesuai dengan Asmaul Husna yang telah kita belajar hari ini. Kemudian dituliskan potongan ayat yang tadi Bapak Rizki baca dalilnya. Baik, itu soal yang pertama. Soal yang kedua, tuliskan contoh-contoh sesuai dengan sifat Asmaul Husna tersebut. Baik, sudah ingat Anda semuanya? Baik, nanti bisa di-pause video ini untuk mendengarkan kembali pertanyaan dari Pak Rizki. Baik, Ananda semuanya, Bapak harap semuanya dapat memahami dengan mudah apa yang Bapak sampaikan hari ini. Nanti insya-Allah apabila kita dapat bertatap muka kembali, akan kita bahas kembali insya-Allah. Baik, hanya ini saja yang dapat Bapak Rizki sampaikan. Lebih dan kurang Bapak Rizki mohon maaf. Sebelum kita tutup pelajaran, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.